Lamongan kembali bergabung dengan Persib Bandung. Dan inilah dia Coach Jaya Hartono dengan pasukan mereka Persib Maung Bandung. Ya, sedikit mengejutkan memang kita lihat di sini seorang nama Tema Mursadat di bangku cadangan dan diberikan kesempatan pada Cecep, dan kita lihat bagaimana komposisi 4-4-2 yang dimainkan oleh Jaya Hartono. Laskar Joko Tingkir masih tetap memberikan prestasi yang terbaiknya, dan inilah dia M. Basri dengan pasukannya Persela Lamongan. Ya, susunan pemain yang komplit kita lihat di sini. Tentunya M. Basri tidak akan bermain-main dalam pertandingan ini. Coach yang gemar bermain menyerang. Kita lihat dengan skema 3-5-2 di mana ada Alex Robinson, Edgar M. Aranda pemain baru, Epala Jordan pemain Gaek, dan juga Marsio Jimmy Napitupulu yang akan memimpin laga di malam hari ini. Dan kalau kita saksikan dari kejauhan, hampir tidak ada tempat duduk yang tersisa yang kosong di tribun dari Stadion Siliwangi Bandung. Suasana yang sangat meriah tentunya, dan kita akan segera berharap akan menyaksikan sebuah tontonan yang penuh dengan teknik tinggi. Dan inilah dia kick-off babak pertama Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan. Tekanan langsung dilakukan oleh anak-anak dari Persib Bandung. Kembali kali ini bola berada di sektor sebelah kanan pertahanan. Kali sudah masuk ke lapangan, kotak penalti, umpan terobosan, sebuah gol dan sebuah gol! Hilton Morera menjadi pemegang rekor sebagai pencetak gol tercepat dalam Jarum Indonesia Super League. Dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 detik untuk mencetak gol, membuat Boboto Bandung bersorak-sorai di malam hari ini. spektakuler gol kita lihat dari tim Persib Bandung yang memulai pertandingan dengan satu permainan yang sangat positif. Kita melihat permainan menyisir dari Lorenzo Cabañas hanya dalam 20 detik pertama, memberikan umpan tarik yang sangat-sangat manis kepada Hilton Morera yang kita tahu bermain sangat baik bersama Deltras musim lalu. Dan kita lihat, ya bingo, 1-0 bagi Persib. Ya, satu gol yang sangat berkelas. Kita lihat bagaimana tadi Cabañas menanti melihat gerakan dari Hilton datang dari belakang, coming from behind, dan satu sentuhan dari Hilton melesak ke gawang. Dan saya pikir gol ini gol sangat baik karena dilihat dari kerjasama yang dilakukan dari lini tengah tadi. Sebuah rekor kembali tercipta, sebuah sejarah kembali tercipta dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League di Stadion Siliwangi Bandung. Sebuah gol yang hanya membutuhkan waktu 25 detik tercipta oleh Hilton Morera dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Persib Maung Bandung atas Persela Lamongan. Start ideal tentunya bagi tim Maung Bandung yang kita tahu memiliki begitu banyak masalah di putaran kedua musim lalu, terutama pada saat bermain di malam hari. Suatu pembuktian tentunya bagi anak-anak Jaya Hartono untuk mengusir hantu masa lampau dan kembali menang pada saat bermain di malam hari. Pelanggaran kali ini bola untuk Persela Lamongan. Tommy Rifka dan dia coach M. Basri yang sepertinya juga tidak percaya kalau gawangnya atau juga gawang dari timnya harus bobol di menit awal. Dan kita lihat sebuah gol tercipta, dan ini merupakan sebuah partai yang penuh dengan dramatis. Marsio Souza membalas sebuah gol dari Hilton Morera dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Iya, gol yang tidak disangka-sangka. Kita lihat bagaimana tadi umpan langsung ke kotak penalti dan satu headingan dari seorang Mario Souza akhirnya menjebol gawang. Saya pikir terlalu cepat memang kita menilai bahwa pertandingan ini akan dimiliki oleh Persib, karena kita lihat akhirnya Persela mampu membuktikan mereka juga mampu mencetak gol di gawang Persib Bandung. Oh my God, apa yang terjadi dengan Maung Bandung? Kita lihat hanya unggul pada menit-menit awal dan kembali kehilangan konsentrasi di lini belakang. Dan Marsio Souza, ini dia pemain yang mencetak 14 gol bagi Persela Lamongan. Lihatlah heading yang sangat akurat. Dan Cecep Supriyatna sendiri tidak bisa berbuat apapun, dan sungguh sebuah permainan berkelas dari kedua tim. Kali ini Gilang Angga, umpan kembali dan kembali sebuah gol! Suasana yang sangat dramatis, suasana yang sangat luar biasa dari Stadion Siliwangi Bandung.
Dan kembali kali ini Hilton Morera merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Persib Bandung. Luar biasa, 3 gol dalam waktu kurang dari 5 menit. Bombastis, kita lihat pertandingan yang sangat berkelas. Pertandingan yang penuh dengan banjir gol. 3 gol lahir hanya dalam 5 menit awal. Dan Hilton kita melihat berada pada posisi yang bebas untuk mencetak gol yang sangat akurat. Dan kita lihat bagaimana ia mengendalikan tubuhnya yang sangat baik, mengandalkan body balance yang baik untuk melakukan first time shooting. Ya, kita lihat bagaimana gol dari Mario Sousa kelihatannya justru membangkitkan Maung Bandung. Dan akhirnya umpan yang sangat baik dari Gilang Angga. Kembali Hilton mencetak gol kedua. Dramatis, penuh drama. Itulah yang terjadi di Stadion Siliwangi Bandung di malam hari ini. Bagaimana gol-gol begitu mudah tercipta dan tentunya membuat pertandingan ini akan semakin seru. Dan dengan lambat ada pelanggaran yang terjadi dan tentunya bola kesempatan untuk Persela Lamongan untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan inilah yang memang harus diwaspadai oleh para pemain Persib. Kita lihat pada saat mereka masih melakukan selebrasi dengan gol cepat, sudah tercipta gol oleh Marcio dan kembali sebuah peluang oleh pemain Brasiliano. Sangat berbahaya. Marcio Sousa dan sebuah gol. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan di malam hari ini kecuali dramatis dan luar biasa. Ya, satu partai yang sangat menarik. Kita lihat bagaimana dua pemain, dua-duanya mencetak gol. Seorang striker yang sangat berkelas. Dari tendangan bebas kita lihat bagaimana akurasi yang sangat baik. Tendangan yang sangat akurat. Akhirnya kembali menjebol gawang dari Cecep Supriyatna. Sangat berkelas. Kembali kita melihat seorang Marcio Sousa membungkam para pendukung Persib di stadion dengan gol berkelas, gol kelas dunia. Lihatlah bagaimana tendangan tersebut melengkung melewati pagar betis pemain. Dan Cecep Supriyatna untuk kedua kali tidak bisa berbuat apapun. Dan entah apalah yang ada di pikiran para boboto yang menyaksikan pertandingan ini. Yang melihat harus kemasukan gol, padahal timnya sudah mencetak gol lebih dahulu. Perang mental tentunya antara kedua tim untuk membuktikan siapalah yang paling kuat di antara keduanya. Tidak dapat dipercaya, sebuah partai hanya butuh waktu 5 menit. Tercipta 4 buah gol dari dua pemain yang memiliki kualitas teknik tinggi, yaitu Hilton Morera dan juga Marcio Sousa. Luar biasa lanjutan Jarum Indonesia Super League. 4 gol tercipta dan juga semakin membuat suasana semakin dahsyat. Suatu pembuktian awal kita lihat dari Hilton yang begitu bekerja keras sepanjang pre-season. Dan kita melihat ia sudah bisa mencetak 2 gol di pertandingan awalnya. Namun tentunya bukanlah sesuatu yang mengejutkan dari seorang Marcio Sousa yang mencetak gol yang sangat spektakuler dari tendangan bebas. Kembali terjadi perebutan. Bagaimana pertandingan semakin tinggi tempo permainannya. Gilang Angga. Masih ada seorang pemain dari Persela Lamongan yang tergeletak. Kita belum lihat siapakah dia. Ternyata adalah kapten sebasan Marcio Sousa. Yaw! Terjatuh cukup keras bagaimana tadi dia tumpuannya. Kita lihat ini suatu bentrokan yang sungguh keras dan tentu saja akan sangat riskan. Ya, kita lihat Coach Jaya Hartono. Ya, terdengar sedikit perintah dari Jaya Hartono bahwa jangan membuat pelanggaran berbahaya di depan kotak penalti ya. Memang kita tahu bahwa memang pemain Persela Lamongan Sousa mempunyai tendangan yang sangat berkelas dan inilah yang ditakutkan seorang Coach Jaya Hartono. Dan ritme permainan tentunya yang harus dijaga oleh kedua tim karena kita tahu dengan ritme permainan yang kencang tentu saja dibutuhkan juga konsentrasi ekstra di lini belakang. Sedikit silap sudah pasti bisa terjadi sebuah chaos yang bisa berakibat dengan sebuah gol. Gilang Angga kali ini berikan bola kepada Nova Arianto. Nyek Nyobe. Sebuah partai nostalgia buatnya menghadapi tim Persela Lamongan. Maman Abdurrahman berikan bola kali ini kembali tekanan dari sektor sebelah kiri. Kali ini Zainal Arif yang menguasai bola bagi Persib Bandung. Zainal Arif bekerjasama dengan Lorenzo Cabanyas. Masih Zainal Arif. Bola telah meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat bagaimana kombinasi permainan antara Zainal Cabanyas yang sangat baik. Tentu saja membuat Yopi Ryer yang biasa beroperasi di sayap kanan harus turun ke bawah untuk mengantisipasi serangan tersebut.
Jegong Fauzal Mubarak akan melakukan tendangan gawang bagi Persela Lamongan. 2 gol telah bersarang ke gawangnya di malam hari ini. Dan kita lihat bagaimana bola dikuasai dengan baik kali ini oleh Nyek Nyobe. Sepak bola fantasia tentunya yang diperagakan oleh kedua tim. Mencetak gol demi gol. Dan tentunya sebuah mimpi menjadi kenyataan bagi Marcio Souza yang bisa mencetak 2 gol di luar kandang di partai pertama. Ya, memang kita tahu bahwa di bawah 10 menit pertama konsentrasi diperlukan. Ya. Harus 100% kan. Kita lihat bagaimana gol-gol tercipta. Inilah konsentrasi dari setiap pemain yang memang belum begitu siap untuk menghadapi pertandingan, dan sangat menarik memang gol-gol yang tercipta. Sangat-sangat luar biasa dan sangat fantastis. Cecep Supriyatna kali ini yang menjadi penjaga gawang bagi Persib Bandung, menggeser Tema Mursadat dan harus menerima kenyataan kalau gawangnya telah 2 kali dibobol oleh Marcio Souza di malam hari ini. Marcio Souza sudah kembali masuk ke lapangan, dan kali ini tekanan coba dilakukan oleh Rafael Bastos kepada Hilton Moreira. Masih suatu kerjasama kali ini. Semua pulang kembali. Eka Ramdhani hampir saja berhasil meliak-liuk dan melakukan sebuah tendangan ke gawang Fauzal Mubarak. Ya, inilah yang harus diwaspadai, tentunya bukan hanya di depan namun dari lini kedua Persib. Tentunya Eka Ramdhani mempunyai peluang yang sangat baik tadi dengan tiba-tiba muncul ke depan. Dan menarik untuk melihat bagaimana nantinya peran Rafael Bastos, pemain yang baru bergabung di Persib Bandung, menjalani musim pertamanya. Kita tahu kali ini ada sebuah keberanian dari Coach Jaya Hartono untuk menurunkan skema 4-3-3, menerapkan 3 penyerang di depan. Bastos, Arif, dan juga Hilton yang sudah mencetak 2 gol. Tema Mursadat berada di bench, kita lihat. Kembali lagi kali ini bola bergulir di lapangan tengah dari kedua tim. Tekanan demi tekanan coba dibangun oleh kedua tim yang bertanding di malam hari ini. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh Hilton Moreira. Berhasil direbut. Serangan balik kali ini coba melalui Marcio Souza. John Scarlett, kita lihat pemain yang sangat loyal bagi Persela Lamongan. Kali ini bola oleh Nyek Nyobe. Kembali lagi kali ini tekanan coba dibangun oleh Persela Lamongan. Belum bisa menembus kembali. Tempo permainan memang agak sedikit menurun. Dan kita lihat kedua tim kali ini mulai menjajaki permainan dari kaki ke kaki untuk bisa menembus sedikit permainan atau juga daerah-daerah yang kosong dari kedua tim. Apa yang terjadi? Maman Abdurrahman. Kita lihat dengan Jimmy Suparno. Apakah ini kartu kuning perdana harus dikeluarkan? Ya, kartu kuning keluarkan kepada Maman Abdurrahman. Iya, kita tahu bahwa tempo pertandingan yang sangat tinggi, dan kita lihat bagaimana kerja dari seorang wasit sangat-sangat diperlukan konsentrasi, dan saya pikir keputusan sangat tepat diambil oleh wasit Jimmy Napitupulu. Apabila ini tidak diberikan sanksi, maka juga pemain akan terus kembali berbuat hal seperti ini. Ya, Jimmy Suparno, kita lihat duel dia dengan Maman Abdurrahman. Sesuatu yang sesuatu yang sangat kontradiktif kita lihat dari 4 gol yang dihasilkan oleh kedua tim. 2 bagi Persib dan juga 2 bagi Persela Lamongan, di mana kita melihat dengan gol yang tercipta tumbuh juga semangat emosi yang tidak terbentung. Ya, harus ditandu keluar lapangan sepertinya. Masih meringis kesakitan, kita lihat Hilton Moreira pencetak 2 gol di malam hari ini. Harus dibantu oleh tim medis. Mudah-mudahan saja juga tidak ada cedera bagi pemain ini sehingga dia bisa tetap meneruskan jalannya pertandingan. Maman Abdurrahman telah terkena hadiah dari Jimmy Napitupulu berupa kartu kuning.
apa yang terjadi tentunya. Partai begitu keras dan teknik tinggi dan juga tempo tinggi diperagakan. Sunar Sulaiman tidak memberikan kesempatan kepada Lorenzo Cabañas. Sebuah kans yang bagus. Kita melihat apabila kombinasi yang dilakukan diberikan kepada Bastos yang cukup jangkung. Eka Ramdhani masih membentur, kali ini kembali melalui Lorenzo Cabañas. Berikan kembali kepada Eka Ramdhani. Para pemain dari Persib Bandung mencoba bersabar. Memainkan bola dari kaki ke kaki. Kali ini Maman Abdurrahman. Sebuah tendangan mendatar. Terlalu deras bola yang berusaha untuk digapai oleh Rafael Bastos. Inilah dia Benz. Bagaimana seorang Diki Firasat, pemain sebelum memperkuat Persib Bandung, kali ini berada di bench dari Persela Lamongan. Kembali perebutan bola, Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno, melebar dia. Tommy Rifka kali ini. Masih Tommy Rifka, pemain yang sebelum memperkuat Pelita Jaya Purwakarta. Rebutan bola, dihalau saja bola. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh lapangan tengah dari Persela Lamongan. Wow, terjadi perebutan demi perebutan. Edgar berikan bola ke sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana Yopi Rayar bercoba melakukan tekanan demi tekanan. Suatu skill tadi dari Marcio Sosa, peluang kembali. Hampir saja Tommy Rifka yang datang dari belakang memanfaatkan sebuah umpan yang sangat terukur dari Marcio Sosa. Ya, satu peluang sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana umpan jauh yang dilakukan oleh Sosa sangat-sangat berkelas. Sayang sekali Tommy Rifka sekali sentuhan tidak dapat melanjutkan bola ke gawang, dan saya melihat di sini bagaimana konsentrasi yang sedikit terganggu dari Gilang Angga karena dia tidak melihat bahwa seorang Tommy Rifka datang dari lini kedua atau lini belakang. Sangat Spartan permainan dari Laskar Joko Tingkir yang kita tahu berpegang kepada slogan maju tak gentar, sehingga kita melihat permainan mereka begitu terbuka meladeni permainan menyerang Persib Bandung. Baik sekali di sini kita melihat. Kembali kali ini tekanan Hilton Moreira. Sebuah pelanggaran dan sebuah peluang tentunya bagi Maung Bandung untuk bisa mencetak gol dari bola-bola mati. Ya, tepat sekali kita lihat keputusan dari wasit. Hilton yang unggul secara teknis dari Tommy Rifka sudah mengelabuinya. Dan kita melihat sebuah posisi yang kurang menguntungkan dari Tommy, sehingga harus memberikan body charge dan sebuah pelanggaran. Dan tentunya di sini seorang Lorenzo Cabañas yang dikategorikan sebagai pemain yang memiliki kaki malaikat untuk mencoba sebuah shooting. Sebuah tendangan dan kita sebuah gol! Lorenzo Cabañas menembak pada Boboto dan menghasilkan sebuah gol yang spektakuler. Fantastis gol! Fantastis gol dari seorang Lorenzo Cabañas, pemain asal Paraguay yang musim lalu juga menjadi permainan yang cantik bagi Persib Bandung. Kita melihat sebuah skill yang sangat baik diperagakan dalam mengambil tendangan bebas, tendangan melengkung, tendangan pisang, merobek jala Fauzal Mubarak untuk ketiga kalinya. Ya, satu siapangan yang sangat-sangat berkelas. Kita lihat kembali ditunjukkan pemain-pemain asing yang beredar di Liga Super Indonesia. Dan kita lihat bagaimana memang peluang-peluang dari bola-bola mati sangat-sangat bermanfaat dalam laga ini. Karena kita tahu memang begitu sulitnya akhirnya kedua tim untuk menembus gawang. Dan dari bola-bola matilah selalu makin mencetak gol. Inilah yang harus dikhawatirkan. Dan satu hal yang kontradiktif tentunya kita melihat bagaimana para pemain bertahan Persela tidak memberikan fokus perhatian yang lebih di posisi gawang yang biasanya ditempati satu atau dua pemain di sisi kiri dan kanan. Fantastis itulah yang terjadi di malam hari ini. 5 gol tercipta lewat 3 pemain asing yang beredar di jarum Indonesia Super League. Sebuah transfer teknik yang diperagakan oleh para pemain asing yang berlaga di malam hari ini. Sepak bola Fantasia tentunya kita melihat. Sangat jarang kita melihat 5 gol lahir. Dan Coach M. Basri yang sudah dengan berani menampilkan permainan menyerang
sudah memberikan sebuah pressure kepada Persib dengan mencetak 2 gol. Namun kita lihat memang sedikit silap saja. Kita melihat tidak boleh diberikan sebuah tendangan bebas yang tidak perlu. Ya, tadi juga kita baru mendengarkan bahwa seorang coach Jaya Hartono mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati dari diri bertahan, harus berhati-hati, jangan sering sekali membuat pelanggaran di depan atau di area kotak penalti, karena memang dari tendangan-tendangan bebas, bola-bola mati, banyak sekali peluang terciptanya gol. Kembali kali ini bola beredar, meninggalkan lapangan permainan. Lorenzo Cabañas mencetak gol ketiga bagi Persib Bandung yang merubah kedudukan menjadi 3-2. Cabañas yang dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen Persebaya yang baru saja dilakoni oleh Persib Bandung pada saat preseason, di mana ia juga mencetak gol dari posisi tendangan bebas ke gawang Persebaya, gawang Kurnia Sandi pada saat itu. Pemain yang sudah diperingatkan memiliki kaki malaikat kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain asing terbaik di Indonesia Super League. Marcio Souza kita lihat mendapatkan pengawalan ekstra dari Nyek Nyobe. Sepertinya Nyek Nyobe tidak ingin sampai kecolongan lagi lewat aksi individu dari seorang Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana satu keputusan berani dari seorang M. Basri yang memang kita katakan tadi sebelum pertandingan ini dimulai bahwa dia mempunyai karakter menyerang, dan kita lihat sebagai tamu Persela Lamongan berani meladeni permainan terbuka yang ditunjukkan oleh tuan rumah Persib Bandung, dan saya pikir inilah kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dalam segi pertahanan, karena memang apabila mereka berani keluar menyerang terbuka permainan, maka peluang-peluang counter attack sangat berbahaya yang menciptakan gol. Nova Arianto kali ini bagi Persib Bandung. Zainal Arif kita lihat meminta bola dari Nova Arianto. Sebuah direct pass kita lihat diperagakan menuju kepada atau juga Zainal Arif, berhasil dipotong tadi oleh Tommy Rifka. Terjadi perebutan bola. Bola kali ini bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani berikan kepada Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas kerjasama dengan Rafael Bastos. Masih Lorenzo Cabañas kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, kita lihat. Lorenzo Cabañas. Ya, sedikit terlihat ada teguran dari wasit Jimmy Labitbulu mengatakan bahwa ya, Lorenzo sedikit melakukan trik. Dan inilah indikasi bahwa Lorenzo harus lebih berhati-hati apabila untuk kedua kalinya melakukan hal serupa, maka mungkin Jimmy akan memberikan peringatan dengan kartu kuning. Betul. Sangat menegangkan tentunya untuk para boboto yang hadir di stadion melihat keunggulan Persib yang 2 kali dibalas oleh Persela Lamongan. Dan tentu saja segala fokus atensi kembali harus diberikan kepada lini belakang agar tidak tercolong. Dan bagi Persela tentunya tidak ada pilihan lain kecuali menyerang, mencoba mengganggu Persib, mencoba mencetak gol. Tommy Rifka dan juga Hildan Moreira. Kembali kali ini, lemparan ke dalam dilakukan menuju kepada Rafael Bastos. Gagal dari Rafael Bastos menerima bola. Sebuah penyelamatan dengan menghalau pergerakan dari Rafael Bastos tadi dilakukan oleh Fabiano. Faisal Mubarak kali ini menguasai bola bagi Persela Lamongan. Ke tengah masih ada Nyek Nyobe. Sebuah kontrol bola tadi dilakukan. Maksudnya diberikan kepada Eka Ramdhani. Serangan balik kali ini. Edgar yang menguasai bola. Masih Edgar. Alex Robinson berduel, dia tarik menarik. Kita lihat bagaimana Hildan Moreira berhasil memenangi. Ya,
terjatuh duel antara Alex Robinson dan juga Hilton Moreira. Hilton kita lihat yang diapit oleh dua pemain. Memang kita tahu karakter Hilton yang gemar turun ke belakang untuk mencari bola. Kembali ditunjukkan dalam pertandingan malam hari ini dan sebuah pembuktian sudah diberikan dengan 2 gol. Ya, Tentu saja mengejar sebuah hat-trick. Betul sekali, kita ngelihat memang bagaimana kepintaran dari seorang Jaya Hartono menempatkan Hilton sebagai second striker, berdiri di belakang Bastos, maupun juga di situ ada Zainal Arif yang kerap sekali muncul atau coming from behind. Dan inilah hal-hal seperti inilah yang harus diwaspadai lini pertahanan dari Persela, karena kita tahu bahwa seorang Hilton tidak diplot sebagai striker murni. Iya. Kembali kali ini, bola ke dalam kotak penalti, masih ada Nyek Nyobe. Penyelamatan tadi dari Lorenzo Cabañas. Zainal Arif yang dituju, Eka Ramdhani kembalikan kali ini kepada Zainal Arif yang menguasai bola. Gagal tadi Zainal Arif melewati Fabiano. Hanya masihkan lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Dari sektor sebelah kanan, pertahanan Persela Lamongan. Inilah dia, Eka Ramdhani. Ebol, Eka Bogel. Itulah julukan khusus untuk Eka Ramdhani. Dan juga seorang pemain drum. Ya, kembali pelanggaran dilakukan oleh Zainal dan kita lihat kembali peluang. Walaupun dari sudut sebelah kiri, saya pikir ini juga berpotensi untuk paling tidak menciptakan peluang bagi Persib Bandung. Ya, makanan empuk tentunya apabila dilayangkan dengan benar bagi Rafael Bastos, pemain jangkung bagi Persib. Sudah lakukan kali ini menuju ke tiang jauh. Sayang sekali kita lihat bagaimana Hilton Moreira sambil menjatuhkan diri berusaha menyongsong tendangan bebas yang dilakukan tadi. Bukan suatu kejutan apabila Hilton akan mencoba meraih setiap bola yang masuk ke kotak penalti. Kita tahu bagi seorang striker mencetak 2 gol berarti mencoba mencetak gol ketiga dan meraih hat-trick. Dan bagi Hilton dan Cabañas kita melihat sudah terjadi pengertian telepatik sehingga kedua pemain ini begitu enjoy bermain di depan. Ya, kali ini peluang untuk Zainal Arif dan hampir saja peluang emas bagi seorang Zainal Arif menghasilkan sebuah gol. Ya, satu peluang yang sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana Zainal Arif gagal memaksimalkannya menjadikan gol dan kita lihat usaha yang sangat baik, namun Mubarok masih mampu ya. Tipis sekali. Sangat disayangkan Zainal, kita melihat sudah 1-on-1 dan nampaknya sebuah dead pass kepada Bastos yang juga datang telat untuk menyongsong bola tersebut. Zainal Arif yang kita tahu salah satu pemain loyal bagi tim Maung Bandung. Fabiano kali ini berhasil mengamankan daerah pertahanan. Yopi Rayar kita lihat berebut bola dengan Hilton Moreira. Kali ini Alex Robinson. Masih Alex Robinson kali ini mengutak-atik dia dengan Marcio Souza. Langsung saya berikan kepada Zainal Arifin tadi. Dan masih dapat dikuasai kali ini melalui Tommy Rifka. Masih Tommy Rifka untuk Persela Lamongan. Dicolong saja bola tadi oleh Rafael Bastos. Sangat baik kita melihat permainan 1-2 antara Robinson dan juga Souza. Jimmy Suparno yang terus-menerus mendukung Tommy Rifka. Memang bentuk permainan yang sangat berkelas dari Persela Lamongan. Wow, kita lihat kembali sebuah pelanggaran hanya berapa meter dari kotak penalti. Dan ini kembali peluang bagi Persela Lamongan untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan akankah Marcio Souza menjadi sang eksekutor kembali? Iya, kembali satu gerakan dari Souza merepotkan lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan kita lihat inilah hal yang ditakutkan oleh Jaya Hartono. Kembali pelanggaran dilakukan. Ya, gerakan atau gangguan tangan dari Nyek Nyobe tadi menghalang gerak laju dari lari dari Souza. Dan inilah indikasi pelanggaran yang diberikan oleh Jimmy Napitupulu. Ya, inilah yang harus diwaspadai. Seperti kita diskusikan bahwa dengan keunggulan yang harus difokuskan tentunya saja di lini belakang. Karena kita tahu bagaimana tamparan dari Persela Lamongan kepada Persib. Meskipun mereka tadi sudah unggul 2 kali. Dan kembali sebuah areal ataupun makanan empuk bagi Marcio Souza. Tidak mengejutkan tentunya apabila ia mencetak sebuah gol dan meraih hat-trick. Marcio Souza masih membentuk pagar dari Persib Bandung. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Marcio Souza.
Ya, sangat disayangkan. Kita lihat bagaimana tendangan keras dari Sousa membentur pagar hidup yang dilakukan oleh anak-anak Bandung. Dan tentunya masih ada satu peluang lagi dari sepak pojok ini. Apakah Persela mampu memaksimalkannya menjadikan gol? Cecep Supriyatna meminta rekan-rekan untuk mengawasi setiap pergerakan tanpa bola dari anak-anak Persela Lamongan. Kembali sudah dilakukan menuju tiang jauh. Sebuah sundulan tadi coba dilakukan oleh Fabiano. Halau saja bola. Kali ini masih terjadi perebutan. Datang membantu kali ini Yopi Ryer. Maksudnya kepada Marcio Sousa. Kembali sebuah sapuan. Kali ini berusaha dikejar oleh Rafael Bastos. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, belum ternyata kita lihat bagaimana Lorenzo Cabañas. Terjadi permainan open play diperagakan oleh kedua tim yang bertanding di malam hari ini. Membuat pertandingan begitu berlangsung cepat dan juga menarik. Fabiano. Baik sekali. Kita melihat baik sekali sebuah intersepsi dari Fabiano yang begitu fokus kepada bola. Sehingga untuk sementara mengamankan gawang Fauzal Mubarak. Rafael Bastos. Sebuah tendangan dari Lorenzo Cabañas dilakukan dan sayang sekali kita lihat Rafael Bastos sepertinya tidak siap menerima sebuah bola liar di depan gawang dari Fauzal Mubarak. Sundulan yang sangat liar dari Nyak Nyobe menyulitkan Bastos untuk follow up. Dan kita lihat Lorenzo Cabañas. Suplai bola yang sangat baik dari Lorenzo sepanjang 30 menit. Bastos yang kita melihat mencoba mengamankan bola tersebut. Pemain yang berteknik tinggi. Pemain yang diharapkan bisa berpartner dengan baik bersama Zainal Arif. Kembali kali ini sebuah tekanan melalui Jimmy Suparno bagi Persela Lamongan. Masih Jimmy Suparno yang menguasai bola. Kita lihat Jimmy Suparno berusaha melewati Suita Patah. Masih Jimmy Suparno cukup baik melindungi bolanya. Datang membantu kali ini. Ya, sebuah pelanggaran Zainal Arifin. Kita lihat. Ya, kembali gerak dari badan Cabañas menghalangi lari dari Zainal Arifin. Dan inilah pelanggaran yang dilakukan oleh Cabañas ya. Ya. Ada gejala kepanikan di lini belakang Persib Bandung yang terlihat selalu tergesa-gesa apabila menguasai bola di lini pertahanan. Dan inilah yang beberapa kali dimanfaatkan oleh Yopi Ryer, Tommy Rifka, dan tentunya Marcio Sousa yang kita melihat terus-menerus memberikan pressure kepada para pemain Maung Bandung. Fans dari Persela Lamongan tadi. Ada Amsar Reza juga. Dan juga Charles Putirai. Helder Morera kali ini. Duel dia dengan Sunar Sulaiman. Wow, apa yang terjadi? Peluang kembali. Ebol hampir saja memanfaatkan peluang. Terjadi miskomunikasi di jantung pertahanan dari Persela Lamongan. Kita melihat sebuah peluang yang sangat matang tadi bagi Eka Ramdhani. Hampir saja sebuah gol. Dan sangat beruntung di sana ada Sunar Sulaiman yang memblok. Permainan tanpa henti dari kedua kubu yang saling menyerang, saling merobek. Marcio Sousa kembali kirim bola menuju Tommy Rifka. Kali ini Cecep Supriyatna berhasil memotong bola dengan menangkapnya untuk mengamankan gawangnya dari tekanan-tekanan Laskar Joko Tingkir di malam hari ini. Kembali sebuah pelanggaran. Sangat kontras kalau kita melihat permainan secara individu para pemain Persib dengan Persela. Di mana Persela lebih mengutamakan kerjasama tim yang sangat tinggi. Kita melihat di sini Alex Robinson yang belum menunjukkan tipe permainan terbaiknya. Ilaria Eka Ramdhani, gelandang tim nasional Indonesia. Kita lihat bagaimana sebuah peluang dari Eka Ramdhani. Fabiano yang salah di sini, kita melihat Eka. Ya, untung saja di sana ada sebuah blocking dan ada Sunar Sulaiman yang melakukan clearance, melakukan sapuan bersih ke depan. Kembali kali ini tekanan. Yopi Ryer tadi memberikan bola kepada Marcio Sousa.
Berusaha dikejar oleh Jimmy Suparno. Gilang Angga kali ini menguasai bola bagi Persib Bandung. Masih Gilang Angga yang menguasai. Langsung saja berikan bola kembali kepada Rafael Bastos. Ada John Scarlett. Wow, tarik menarik Rafael Bastos dan juga Tommy Rifka. Smackdown kita melihat dari kedua pemain. Kartu kuning kali ini diberikan. Ya, kita lihat tadi bagaimana memang pelanggaran keras dari Bastos. Memang sudah patut diganjar pelanggaran oleh Jimmy. Namun kita lihat gerakan atau ayunan tangan dari Tommy Rifka menyebabkan akhirnya Tommy Rifka mendapatkan kartu kuning. Ya, memang keras sekali. Ya, disinilah kartu kuning yang diberikan. 2 kartu kuning telah dikeluarkan dalam pertandingan di malam hari ini untuk Maman Abdurrahman dan juga Tommy Rifka. Menandakan tempo permainan yang begitu tinggi dan juga keras. Jimmy Suparno yang kembali mendapatkan posisi idealnya di barisan depan setelah sebelumnya sempat diplot menjadi seorang bek kiri atau juga pemain sayap kiri oleh pelatih Persib Bandung saat ini, yaitu Jaya Hartono di Delta Sidoarjo musim lalu. Kembali kali ini tekanan melalui Rafael Bastos. Ada John Scarlett dan juga Tommy Rifka. Gagal kali ini Rafael Bastos. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Tommy Rifka. Kita lihat bagaimana sebuah sliding dari Hilton Moreira. Sangat luar biasa sekali. Kita tidak melihat bagaimana seorang Hilton Moreira yang sebelumnya biasa mendapatkan umpan-umpan, tapi kali ini tampil begitu keras untuk mencoba menahan gempuran-gempuran anak-anak dari Persela Lamongan di lapangan tengah. Yopi Ryer kali ini berikan bola kepada Alex Robinson. Masih terjadi perebutan bola. Yopi Ryer, Alex Robinson, masih Alex Robinson kali ini kembali sebuah pelanggaran mendekati daerah kotak terlarang Persib Bandung untuk Persela Lamongan di malam hari ini. Sesuatu yang membingungkan tentunya bagi kita semua para pemain Persib yang terus-menerus melakukan pelanggaran mendekati kotak penalti. Kita ketahui bagaimana seorang Marcio Souza yang sangat berbahaya, dan kembali di sini Maman melakukan tackling yang cukup mengganggu bagi Alex Robinson, dan kembali sebuah peluang bagi Persela untuk mencetak gol. Ancang-ancang untuk melakukan cannonball dari Marcio Souza. Marcio Souza. Sebuah tendangan mendatarnya masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang Cecep Supriyatna. Belum berubah kedudukan. Persib Bandung masih 3, Persela Lamongan 2. Iya, cerdik sekali kita lihat bagaimana gerak atau sepakan dari Souza ketika ya pagar melompat, dan kita lihat bagaimana dia mengambil bagian bawah atau menyepak bola menyusur tanah, namun sayang tendangannya atau sepakannya masih begitu pelan dan dapat ditangkap oleh Cecep Supriyatna. Gilang Angga Kusuma tadi. Kali ini Nyek Nyobi. Masih Nyek Nyobi menguasai bola. Kembali sebuah direct pass dilakukan oleh Nyek Nyobi. Maksudnya kepada Zainal Arif dan juga Rafael Bastos. Fauzal Mubarak berhasil mengamankan. Sebuah serangan balik dari sektor sebelah kiri. Persela Lamongan melalui Tommy Rifka. Kembali Tommy Rifka kirim bola menuju kepada Jimmy Suparno. Jimmy Suparno kali ini menguasai bola. Masih Jimmy Suparno. Man-to-man marking dari Gilang Angga. Ya, kali ini sebuah serangan balik coba diperagakan oleh Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Oh, berhasil dipotong dengan baik oleh Fabiano. Kembali lagi kali ini Marcio Souza, bukan sebuah pelanggaran. Nova Arianto membantu penyerangan kali ini. Bagaimana Nova Arianto melakukan solo run? Nova Arianto. Kita lihat sebuah usaha dari Nova untuk meraih tendangan bebas. Pemain yang kita melihat berlari seperti rudal scoop. Bermain sangat cepat, sangat taktis. Salah satu tulang punggung Persib di lini belakang. Pemain yang bermain cukup baik di pertandingan kali ini. Sebuah pojok kali ini bagi Persela Lamongan. Marcio Souza kita lihat mengambil ancang-ancang untuk mencari posisi yang kosong di daerah kotak penalti untuk menerima atau juga menyongsong bola yang akan dilakukan oleh Yopi Ryer dalam sepak pojok Persela Lamongan. Sudah dilakukan kali ini Yopi Ryer
Bola beredar di tengah kotak penalti. Masih ada Nova Arianto yang mengamankan. Sebuah serangan balik Lorenzo Cabañas. Ada Sunar Sulaiman tadi yang memotong bola. Kembalikan bola kali ini menuju kepada Yopi Ryer. Masih Yopi Ryer, kita lihat. Sebuah skill berikan kepada Alex Robinson. Masih Alex Robinson yang menguasai bola. Inilah dia Alex Robinson, pemain yang sebelum memperkuat Persekapas Pasuruan. Masih Alex Robinson. Kita lihat dikepung dia oleh dua pemain. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Suwita Patah. Coach M. Basri. Martial Souza kali ini. Masih Martial Souza. Kawal dia oleh Hilton Moreira dan juga Gilang Angga Kusuma. Sangat rajin seorang Hilton yang turun hingga ke lini belakang. Sebuah aset pembelian yang sangat baik bagi Persib untuk musim ini. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Coach Jay Hartono terus memberikan komando dari pinggir lapangan kepada anak asuhnya. Alex Robinson kali ini. Ada Eka Ramdhani. Hilton Moreira sudah meninggalkan lapangan permainan. Kembali lebaran ke dalam bagi Persela Lamongan. Zainal Arifin. Jimmy Suparno. Alex Robinson tadi maksudnya. Dibuang saja bola oleh Gilang Angga Kusuma. Ya, satu gerakan yang sangat bagus dari Jimmy tadi memberikan bola kepada Robinson. Namun kita lihat bagaimana kesigapan dari Gilang Angga. Tarik menarik. Kita lihat bagaimana Edgar M. Aranda yang kali ini mendapatkan kartu kuning. Multiple smackdown tampaknya oleh Edgar kepada Hilton. Dan kita lihat tidak ada hentinya Hilton Moreira bermain sangat rajin di pertandingan malam hari ini. Edgar sendiri nampak begitu kesulitan untuk menahan laju seorang Hilton. Wow. Berguling-guling Zainal Arif. Bagaimana Tommy Rifka berdiskusi dia dengan asisten wasit 1 John Ravendi. John Scarlett tidak memberikan kesempatan kepada Zainal Arif untuk berluasa di dalam kotak penalti. Gilang Angga maksudnya kepada Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas kali ini. Tommy Rifka menghalau bola. Martial Souza dengan Nyek Nyobi. Jimmy Suparno kali ini. Sebuah serangan balik kali ini coba dilakukan oleh anak-anak dari Persela Lamongan. Kembali sebuah tendangan dan hampir saja Jimmy Suparno berhasil menyongsong bola liar di depan gawang dari Cecep Supriyatna. Ya, satu counter attack sangat cepat bagaimana Jimmy memberikan bola kepada Yopi Ryer yang merangsek ke depan. Dan kita lihat shooting yang dilakukan oleh Yopi Ryer memang mengenai tangan dari Cecep Supriyatna. Namun kita lihat sayang sekali Jimmy yang begitu dekat tidak bisa memaksimalkannya menjadikan gol. Dan akhirnya Persela mendapatkan tendangan penjuru. Martial Souza kali ini akan mencoba mengambil sepak pojok bagi Persela Lamongan. Sudah dilakukan kali ini, dia peluang tentunya. Terjadi scrimmage dalam kotak penalti. Dan apa yang terjadi? Masih berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna. Sebuah tendangan dilakukan oleh Alex Robinson. Sebuah permainan yang sangat memukau dari para pemain Persela. Kita lihat kembali sebuah peluang bagi Robinson. Dan Bastos kita melihat yang telat mereaksi. Dan sangat beruntung bagi Persib bahwa di sana ada Cecep Supriyatna yang mengamankan bola dengan baik. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dua pemain saling bertabrakan dan sekali ini masih tergeletak di lapangan dari Stadion Siliwangi Bandung di malam hari ini. High tempo football kita melihat diperagakan oleh kedua tim. Tentu saja. Ya, Eka Ramdhani kita lihat. Bukan suatu kejutan apabila terjadi bentrokan fisik di atas lapangan hijau dan Eka Ramdhani dan juga Tommy Rifka. Sebuah ganjalan yang keras di sini terhadap Eka. Dan juga kita melihat
wasit Jimmy yang sudah berkeringat basah mencoba mengikuti ritme permainan yang sangat tinggi, padahal ini adalah sebuah partai pembuka. Kembali kali ini Zainal Arif. Dibuang saja bola, kita lihat bagaimana sebuah serangan dari Persib Bandung. Safety first kita lihat yang dipilih oleh Edgar. Sebuah umpan lambung yang cukup terarah dari Zainal Arif. Dan kembali sebuah peluang di menit-menit akhir babak pertama bagi Persib. Kembali peluang tentunya. Masih berhasil diamankan kali ini Alex Robinson. Maman Abdurrahman. 1 menit tambahan waktu di malam hari ini. Zainal Arifin. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Kembali tekanan demi tekanan coba dilakukan. Ebol atau juga Eka Ramdhani. Kurang dari 20 detik waktu pertandingan di babak pertama dari Stadion Siliwangi Bandung dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Fabiano berhasil mengamankan daerah pertahanannya. Tommy Rifka. Cecep Supriyatna kali ini. Ya, baru saja wasit Jimmy Napitupulu meniupkan peluitnya menandakan partai antara Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan di babak pertama telah usai. Sebuah partai yang penuh dengan drama dan juga sebuah partai yang penuh dengan gol. Sebuah partai yang menghasilkan sebuah sejarah. Sebuah gol yang tercipta pada detik ke-24 dari Hilton Morera. Berkedudukan sementara adalah 3-2 untuk Persib Bandung atas Persela Lamongan. Eka Ramdhani, pemain yang menjadi kesayangan dari para boboto di Persib Bandung, tentunya ingin memberikan yang terbaik di malam hari ini. Dan inilah dia kick off babak kedua Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan dari Stadion Siliwangi Bandung. Maman Abdurrahman kali ini menguasai bola kepada Nyek Nyobe. Terjadi perebutan bola. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim. Zainal Arif kali ini kepada Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Kembalikan kepada Zainal Arif, maksudnya tadi Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos kali ini menguasai bola. Sebuah pressing, sebuah sundulan dari Eka Ebol Ramdhani. Ya, tidak bisa disangka-sangka kita bagaimana orangnya kecil. Dengan umpan yang sangat baik dari Bastos, Eka mampu melompat tinggi dan melakukan heading yang kita lihat masih dapat disentuh atau diblok oleh lini pertahanan dari Persela. Ya, mengenai wajah dari John Scarlett. Sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Masih berhasil diamankan oleh Sunar Sulaiman tadi. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Mengambil inisiatif tim Maung Bandung. Rafael Bastos, masih Rafael Bastos, dikawal dia oleh Fabiano. Dan kali ini kembali Rafael Bastos dan juga Lorenzo Cabanyas. Terjadi perebutan Bastos dan juga Cabanyas. Iya, hampir sedikit salah pengertian. Kita lihat bagaimana memang Cabanyas yang lebih advantage dengan bola, menguntungkan, dan hampir saja direbut oleh Bastos. Akhirnya kesalahpahaman ini mengakibatkan sepak pojok untuk Persib Bandung. Belum sehati sepertinya Lorenzo Cabanyas dan juga Rafael Bastos. Eka Ramdhani bersiap-siap. Kita lihat Nova Arianto yang sering mencetak gol dari sundulan kepalanya. Dan kita lihat terjadi peluang dan sebuah gol!
menjadi 4-2 dan sebuah hal yang sering dilakukan oleh Nova Arianto, maju ke depan dengan sundulannya dan kembali terjadi di Stadion Siliwangi Bandung. Ya, gol yang sangat-sangat kelas kita lihat kembali di awal-awal babak kedua. Seperti di babak pertama tadi, Persib memberikan shock terapi berikutnya kepada Persela Lamongan dengan heading yang sangat baik. Kita lihat hampir saja memang gol ini merupakan pelanggaran dan kita lihat ya sangat-sangat berkelas dengan heading yang sangat tinggi. Nova membungkam Persela Lamongan dengan gol keempat. Akhirnya Persib leading dengan 2 gol dan semakin sulit tentunya untuk Persela mengejar ketinggalan ini. Nova Arianto berhasil mencetak gol perdana. Sebuah gol dari kebiasaannya dengan maju pada saat sepak pojok. Ya, kelihatannya Suster Ngesot telah bangkit kembali, Rendra. Dengan gaya mengesotnya, Nova membuktikan bahwa dia adalah defender yang juga haus akan gol. Serangan kali ini Marcio Souza dengan back heel-nya berikan bola kepada Jimmy Suparno. Kali ini Jimmy Suparno kirim bola ke dalam kotak penalti. Cecep Supriyatna terbang layaknya seorang Spider-Man. Ya, kelas sekali penyelamatan oleh Cecep. Kita lihat begitu cepatnya Jimmy merangsek dari sebelah kiri memberikan umpan yang sangat-sangat baik. Namun keputusan juga dilakukan oleh Cecep melakukan penyelamatan dengan terbang sangat-sangat berkelas. Spider-Man Cecep Supriyatna tadi mengamankan tekanan anak-anak Persela Lamongan. Pelanggaran Fabiano terhadap Zainal Arif. Ya, satu hal yang sangat sulit dilakukan pertahanan atau diantisipasi oleh anak dari Persela apabila komposisi permainan berubah dari Persib Bandung yang mereka dari awal bermain sebagai atau pakem 4-4-2 dan pada saat tertentu mereka kadang-kala berubah menjadi 4-3-3 dengan menempatkan 3 striker depan sekaligus. Ini yang sangat berbahaya. Lorenzo Cabañas ke tiang jauh, kembali sebuah sundulan. Kembali Nova Suster Ngesot Arianto. Bagaimana yang lambat, umpan terukur dari Lorenzo Cabañas disambut oleh Nova Arianto, tapi masih berada di atas gawang Fauzal Mubarok. Iya, saya pikir Hendra, dengan pertandingan perdana Persib Bandung di kandang sendiri, skor yang begitu fantastis, dengan hiburan yang sangat menarik, skill-skill individu sangat baik, saya pikir ini adalah tontonan yang sangat menarik untuk Boboto. Dan kita juga mengharapkan dan menghimbau untuk penonton supaya tetap berlaku sportif di setiap pertandingannya. Liga yang menarik tentunya adalah Jarum Indonesia Super League. Liga milik masyarakat Indonesia, liga kebanggaan rakyat Indonesia untuk melahirkan pesepak bola tangguh bagi negara Indonesia untuk memajukan negara Indonesia dalam kancah sepak bola dunia. Fabiano, Rafael Bastos, Maman Abdurrahman. Masih terjadi perebutan tadi. Sayang sekali Zainal Arif gagal memanfaatkan umpan dari Maman Abdurrahman. Jimmy Suparno kali ini berikan bola kepada Marcio Souza. Gagal dia. Masih Marcio Souza berhasil merebut bola dari Suwita Patah. Dan kali ini kembalikan kepada Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno dengan Maman Abdurrahman. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Maman. Saya pikir Maman harus lebih berhati-hati dan waspada. Karena kita tahu Maman sudah mengantongi 1 kartu kuning. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Marcio Souza. Ya, trik passing yang sangat baik Rendra. Dan sering dilakukan oleh Rendra. Kembali lagi kali ini tekanan demi tekanan dibangun oleh anak-anak Persela Lamongan. Wow, pelanggaran terjadi. Oh, ternyata open atau juga tetap play on. Kartu kuning kembali keluar dari wasit Jimmy Nabitepulu. Ya, satu keputusan sangat menarik kita lihat. Hal-hal seperti ini yang jarang terjadi bahwa pada saat set play dan pemain dilanggar dan bola masih menguntungkan tim pemain yang dilanggar, saya lihat Jimmy masih belum menyetop pertandingan. Pada saat bola mati baru Jimmy memberikan kartu kepada pemain yang tadi melanggar ya. Ini adalah keputusan yang sangat menarik yang kita lihat harusnya semakin sering dilakukan oleh pengadil di lapangan. Lorenzo Cabañas harus ditandu dan ada John Scarlett.
yang mendapatkan hadiah kartu kuning ketiga atau kartu kuning keempat di malam hari ini. Rafael Bastos, Alex Robinson kali ini, masih Alex Robinson. Pelanggaran Kapten Suwita Patah. Fabiano, Marcio Souza yang dituju. Suwita Patah langsung saja halau bola. Kembali kali ini tekanan melalui Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos. Dorongan tadi dari Fabiano. Kita lihat masih tergeletak dua pemain ini. Inilah dia Fabiano dan juga Rafael Bastos. Tim medis sepertinya harus menolong dua pemain yang masih tergeletak di lapangan. Ya, sangat keras sekali kerja yang dilakukan oleh seorang wasit Jimmy Napitupulu. Kita lihat tempo yang sangat tinggi dari babak pertama tadi. Dan pelanggaran yang begitu banyak. Ya, kelihatannya juga setelah melakukan pelanggaran, Fabiano sedikit mengalami salah tumpuan, Rendra. Iya, terkena kaki dari Bastos. Menyebabkan, di situ dia cedera. Kita tidak mengharapkan, Rendra, kalau Fabiano sampai dia harus akhirnya diganti. Sangat-sangat berbahaya karena kita bahwa Fabiano sangat baik bermain di lini pertahanan dari Persela Lamongan. Ya, Fabiano seorang center back yang musim lalu memperkuat Persmin Minahasa. Musim ini bergabung dengan Persela Lamongan dan tampil cukup baik sejauh ini. Sementara ini juga Rafael Bastos masih menerima perawatan dari tim medis. Kita berharap dua pemain ini juga tidak mengalami cedera yang serius dan bisa melanjutkan pertandingan di malam hari ini. Ya, Epala Jordan masuk menggantikan Edgar M. Aranda. Ini menandakan bahwa barisan depan dari Persela Lamongan akan semakin tajam dengan hadirnya seorang Epala Jordan, pemain yang sebelumnya memperkuat Persikota Tangerang. Ya, Edgar M. Aranda sepertinya tidak percaya kalau diganti oleh Coach M. Basri. Sudah lakukan kali kembali peluang dan sebuah gol! Sebuah gol kembali tercipta di Stadion Siliwangi Bandung dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League, dan kali ini Eka Ramdhani Cebol yang berhasil mencetak gol kelima bagi Persib Bandung. Gol-gol yang sangat baik. Kita lihat bagaimana sebenarnya sepakan dari Ebol mengarah ke arah gawang Mubarok. Namun kita lihat gerakan dari pemain dari Persib Bandung menghalau pandangan daripada Mubarok. Dan kita lihat bagaimana gerakan dari Nova menyulitkan Mubarok untuk menangkap atau mengantisipasi bola. Ya, sampai bola begitu lemah. Gol-gol yang sangat baik dilakukan Eka. 5-2. Akhirnya Persib mengungguli Persela Lamongan. Reaksi dari para pemain Maung Bandung merubah kedudukan menjadi 5-2 dan gol ke-7 tercipta di malam hari ini dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Ya, sebentar ini kita lihat Fabiano bersiap-siap untuk kembali masuk ke lapangan. Luar biasa dan luar biasa apa yang terjadi di malam hari ini di Stadion Siliwangi Bandung. Sebuah tontonan yang sangat-sangat super dalam Jarum Super Indonesia League ini. Sebuah pelanggaran terjadi. Ya, bersiap-siap Khairul Huda sepertinya. Ya, memang kelihatannya pressure yang dialami oleh Fozul Mubarok sangat-sangat berat, Rendra. Sehingga akhirnya M. Basri memutuskan untuk mengganti. Fantastis sekali. 2 gol di menit-menit awal babak kedua. Namun berbanding terbalik dari babak pertama tadi, bahwa Persela mampu langsung membalas gol yang diciptakan oleh anak-anak dari Bandung. Rafael Bastos masih menunggu kesempatan untuk mencetak gol perdananya di Indonesia. Ya, satu hal memang yang sangat-sangat menarik, mau tidak mau memang Basri harus mengambil keputusan untuk menurunkan Epala Jordan yang punya naluri menyerang lebih baik untuk mengejar defisit gol yang mereka alami.
Lihat dia Hilton Moreira. Masih tergeletak, kita lihat Hilton Moreira. Ya, melihat gerak dari Hilton Moreira, saya pikir suatu kepintaran dari seorang Jaya Hartono menempatkannya sebagai second striker sehingga dia mampu bergerak bebas kemanapun berada. Karena kita tahu apabila dia bermain sebagai striker murni atau striker yang bertindak sebagai penyerang murni, maka dia akan selalu dijaga ketat oleh defender dari pertahanan lawan. Namun dengan bermainnya dia sebagai second striker, dia bisa datang dari lini kedua dan disitulah yang sulit diantisipasi oleh penyerang atau pemain-pemain bertahan. Ya, Khairul Huda masuk menggantikan Fauzal Mubarak. 5 gol yang bersarang ke gawang Fauzal membuat Basri mungkin berpikir untuk mencoba penjaga gawang baru. Peluang kembali. Kita lihat bagaimana Alex Robinson tadi. Atau Epala Jordan. Epala, pemain yang kita tahu sangat melegenda di Persikota Tangerang. Dimasukkan untuk memberikan support kepada Marcio Souza yang terlihat sedikit kesal dengan Epala yang tidak memberikan umpan melainkan menendang langsung ke mulut gawang. Wow, kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jimmy Napitupulu kepada Gilang Angga Kusuma. 5 kartu kuning telah tercipta. Oh, ternyata Marcio Souza mendapatkan. Mulai termakan emosi, nampaknya Marcio yang sudah tidak lagi mendapat sebuah peluang dan sebuah sepakan kepada Gilang Angga. Tepat bagi wasit untuk memberikannya kartu kuning. Alex Robinson kembali kali ini. Masih Alex Robinson. Tommy Rifka. Maksudnya kepada Epala Jordan. Pelanggaran kembali terjadi. Acungan jempol kepada para pemain Persela yang masih belum menunjukkan patah semangat meskipun sudah tertinggal dengan defisit 3 gol. Terlihat mereka masih bermain menyerang, masih mencoba mencetak gol, paling tidak memperkecil ketinggalan. Persib tentu saja tinggal menghabiskan sisa waktu yang kurang lebih 20 menit, 30 menit. Rafael Bastos kali ini. Hilton Moreira. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma, cukup baik dia melewati Tommy Rifka. Masih Gilang Angga Kusuma kali ini. Wow, sedikit sulit ya menghadapi 2 pemain dari Persela Lamongan, Tommy Rifka dan juga Fabiano. Coach Basri. Khairul Huda meminta rekan-rekannya untuk bergerak, menutup atau juga menjaga para pemain Persib Bandung yang maju. Lorenzo Cabanyas ditinju saja bola oleh Khairul Huda. Kali ini Eka Ramdhani. Alex Robinson. Marcio Souza kita lihat dikawal dia oleh Suita Pata. Masih Marcio Souza menari-nari samba, kita lihat Marcio Souza. Wow, bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam kali ini bagi anak-anak Persela Lamongan. Epala Jordan. Zainal Arif dengan Fabiano. Wow. Bagaimana tarik-menarik, dorong-mendorong, dan juga sedikit tendangan-tendangan terjadi di partai ini. Ya, kita melihat walaupun Zainal Arif dan Bastos di depan belum begitu terlihat kontribusinya, namun saya melihat pergerakannya sangat merepotkan. Dan inilah fungsi dari kedua pemain ini, bahwa mereka menarik perhatian dari pemain-pemain bertahan Persela untuk memberikan kesempatan kepada Cabanyas di lini kedua, dan juga begitu juga ada Hilton Moreira untuk merangsek ke depan dan bahkan mencetak gol.
troublemaker Ya. tentunya. Kedua pemain yang sangat merepotkan lini belakang Persela, dan kita melihat lagi bagaimana pergerakan para pemain di depan. Bastos, body charge nampaknya dari Bastos. Pelanggaran dari Rafael Bastos. Memang ini pemain yang seperti tadi VV katakan tidak memberikan atau tidak terlihat memberikan kontribusi. Namun pergerakannya di lapangan tentu saja menarik perhatian para pemain Persela, khususnya Sunar Sulaiman dan juga Fabiano yang beberapa kali harus jatuh bangun. Ya, yang saya maksudkan tidak memberikan kontribusi dalam jumlah gol, maksud saya bahwa mereka adalah striker yang memang diharapkan untuk mampu mencetak gol, namun sepak bola modern saat ini tidak harus selalu striker lah mencetak gol. Bahkan lini kedua lah juga kadang-kala berperan apabila kedua striker mengalami kebuntuan dalam hal mencetak gol. Jimmy Suparno. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persib Bandung akan dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Wave terjadi di Stadion Siliwangi Bandung. Alex Robinson kali ini, masih Alex Robinson di dalam kotak penalti. Dan sebuah tendangan keras kaki kiri dari Alex Robinson masih dapat dipatahkan oleh Cecep Supriyatna. Ya, satu kontribusi pertama dari seorang Epala memberikan umpan kepada Sosa yang akhirnya memberikan back pass kepada Robinson, dan kita lihat bagaimana shooting kaki kiri sangat keras dan mampu diblok oleh Cecep Supriyatna. Tendangan penjuru untuk Persela Lamongan. Gagal tadi tekanan dari Persela Lamongan. Eka Ramdhani maksudnya kepada Lorenzo Cabañas. Balikan kali ini Tommy Rifka. Ya, satu hal yang sangat menarik, Rendra, kita lihat bagaimana begitu kencangnya pertandingan. Namun kedua pelatih masih sedikit sekali menggantikan pemain untuk merubah strategi. Dan kita melihat masih banyak pemain-pemain nama yang kita lihat ada di bangku cadangan. Ada Haryono, Salim Alidrus. Kembali kali ini sebuah pelanggaran terjadi dan kartu kuning. Ya, hari ini Gilang Angga Kusuma yang mendapatkan hadiah dari Jimmy Napitupulu. 6 kartu kuning telah tercipta atau juga dikeluarkan, dan 7 gol telah tercipta. Dahsyat. Tackling dari belakang dan sebuah ganjaran yang pantas tentunya bagi Gilang Angga. Diperlukan kepala yang dingin dari para pemain Persela untuk mencetak gol. Kita melihat di sini Marcio Souza sebagai salah satu tumpuannya. Kembali sudah lakukan Marcio Souza, masih gagal. John Scarlett masih dikuasai oleh anak-anak Lamongan. Balik kali ini melalui Marcio Souza dengan Hildan Moreira. Ya, pintar sekali kita bagaimana Souza mengincar tangan dari Moreira untuk mendapatkan handsball, dan akhirnya bola mati kembali didapat dari pelanggaran ini. Ya. Mengingatkan aksi Roberto Baggio di Piala Dunia tahun 94 ketika menaklukkan Nigeria. Tekanan demi tekanan coba dilakukan. Alex Robinson kali ini. Ya, sebuah aksi tadi Marcio Souza. Oh! Masih kembali berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna. Kita melihat bagaimana kedua pemain ini mampu berkolaborasi untuk kali kedua secara berturut-turut, dan Cecep Spiderman Supriyatna kembali menunjukkan kelasnya dengan menangkap bola tersebut. Alex Robinson harus dibantu oleh tim medis. Model permainan yang sangat luar biasa dari Persib Bandung, di mana mereka mampu mencetak 5 gol di partai pembuka. Dan meskipun ada balasan dari Persela Lamongan, namun mereka tetap berkeyakinan tinggi, tetap
determinan untuk mencari kemenangan. Tentu saja sebuah hadiah yang sangat pantas bagi bobotoh yang hadir di Stadion Siliwangi. Ya, melihat penampilan dari Persela juga kita lihat Persela bermain tidak buruk. Kita melihat bagaimana mereka juga berani meladeni permainan dari Persib Bandung. Namun kita lihat memang masalah konsentrasi lah di lini pertahanan yang kita lihat kadang sekali mereka juga kerap terabaikan. Oh, sensasional kita melihat skill-skill yang sangat baik dari para pemain kedua tim yang membuat pertandingan tambah keras, dan Epala memberikan alasan sedikit berargumen Epala terhadap para pemain Persib Bandung. Pemain yang sangat berpengalaman di Liga Indonesia, dan kita melihat tadi skill dari Souza memberikan kepada Epala. Wow. Umpan menuju kepada Zainal Arif. Masih berhasil disundul oleh Zainal Arif. Eka Ramdhani datang membantu. Sayang, bola terlalu deras dan meninggalkan lapangan permainan. Ya, sebenarnya gerak dari Bassam tadi sangat baik. Bagaimana kontribusi pertama di babak kedua ini antara kedua striker melambungkan bola ke tiang jauh. Namun bola yang diberikan kepada Zainal Arif tadi memang terlalu deras dan susah sekali untuk lakukan heading oleh Arif. Kembali kali ini Alex Robinson. Maksudnya kepada pergerakan Jimmy Suparno. Berhasil diintersep oleh Nova Arianto. Tommy Rifka. Pelanggaran terjadi. Bola untuk Persela Lamongan. Zainal Arifin. Yopi Rayar tadi. Kembali Zainal Arifin. Nova Arianto tanpa kompromi melakukan clearance. Safety first tentunya bagi para pemain belakang Persib. Ya, Diki Firasat. Seorang pemain asal Bandung tampil membela Persela Lamongan di depan ribuan bobotoh. Kita tidak tahu apa hati yang ada, tentunya perasaan yang ada di hati dari seorang Diki Firasat di malam hari ini. Ya, kita tahu sebagai seorang pemain profesional tidak ada sifat kasih mengasih, tidak ada kompromi, dan yang dipegang teguh adalah komitmen untuk membela tim yang diperkuat. Ya, coming back home, kita lihat bagaimana Diki Firasat mampu atau tidak dia melawan, atau bagaimana juga teror dari setiap penonton yang ada di Siliwangi. Belum lagi kita lihat teror dari para pemain belakang Persib yang sering meladeni Diki apabila pada saat berlatih bersama. Ya. Wow, Yopi Rayar. Permainan yang sangat Spartan dari kedua tim membuat pertandingan ini sangat nikmat untuk disaksikan. Sangat sulit dibayangkan 7 gol yang lahir. Dan ke-7 gol yang dicetak bukan karena keberuntungan. Ya, kita melihat dengan 7 gol atau 5 gol yang sudah diciptakan oleh Persib Bandung, bagaimana sekarang mereka harus lebih banyak memaintain dari segi pertahanan dan mengamankan skor yang ada. Dan saya pikir mereka juga tidak perlu begitu berambisi sekaligus untuk mencetak gol begitu banyak, karena kita tahu kompetisi ini masih panjang. Betul. Harusnya mereka juga lebih realistis untuk menghindari dari cedera-cedera yang nanti akan terjadi. Ya. Masih pagi. Betul. Masih sangat pagi kompetisi Indonesia Super League. Namun apa yang dilihatkan Persib mengusir hantu masa lampau dengan meraih kemenangan di malam hari. Ya. Kita tahu begitu sulitnya Persib meraih kemenangan di malam hari. Musim lalu di putaran kedua. Kali ini Rafael Bastos masih meringis kesakitan. Kembali dibantu oleh tim medis dan wasit Jimmy Napitupulu.
meminta tandu untuk mengangkat Rafael Bastos. Ya, Dan juga tentunya. sebenarnya haus. Dan tentunya juga pelatih sudah mempunyai strategi khusus. Kita lihat bagaimana juga pelatih sudah mengantisipasi dan menganalisa bagaimana jalannya pertandingan dan juga siapa pemain yang akan diturunkan nantinya untuk menggantikan pemain yang sudah lebih dulu turun. Saya pikir ini sebuah permulaan yang sangat baik bagi Jaya Hartono. Bukan dari segi kemenangan, namun kalau kita melihat dari pemain yang turun di lapangan hijau, yang adalah gabungan antara pemain baru dengan pemain lama, yang langsung nyetel di pertandingan pertama. Dan sulit dipungkiri bahwa ini bukanlah sebuah kontribusi dari Coach Jaya Hartono yang mampu meramu tim agar langsung tancap gas di pertandingan pertama. Tommy Rifka kali ini bagi Persela Lamongan. Alex Robinson yang menguasai bola. Masih Alex Robinson, kita lihat berlari dia. Ya, kita lihat ini adalah suatu tindakan yang sangat baik dari Hilton Moriere yang tidak ingin memberikan satupun gol tambahan bagi Persela Lamongan. Safety first kembali adalah pilihan yang sangat bijak. Yopi Ryer kali ini. Masih Yopi Ryer. Gagal dia melewati Hilton Moreira. Lorenzo Cabañas. Alex Robinson. Tommy Rifka. Masih Tommy Rifka. Dorong saja kepada Marcio Sosa. Diki Firasat. Marcio Sosa kembali. Diki Firasat. Gagal. Ups. Sebuah refleks dari Cabañas tampaknya. Kembali kesempatan bagi Marcio Sosa untuk bisa mengeksekusi tendangan bebas ini walaupun jaraknya sedikit lebih jauh dibandingkan dengan ketika ia mencetak gol di babak pertama tadi. Ini dia Marcio Sosa. Marcio Sosa sebuah tendangan. Masih berada di samping kiri dari gawang Cecep Supriyatna. Visi yang baik dari Marcio. Namun sangat disayangkan tidak mencapai target. Sedikit mengeluh Kelihatan mengenai kondisi fisik. ya mengalami kram atau mungkin karena sudah faktor stamina yang sudah mulai Ya. menurun sehingga Kita- juga akurasi Betul. tendangan sudah mulai berubah. Ya, kita tahu tidak mudah bagi seorang pemain untuk bermain dengan tempo tinggi selama 90 menit. Kita tahu pemain pun adalah manusia. Bukanlah setengah robot yang bisa diajak bermain tinggi selama 90 menit. Dan kita melihat inilah kehebatan sepak bola, bagaimana seorang pemain bermain dengan determinasi tinggi untuk meraih kemenangan, mencoba menghindari dari kekalahan. Alex Robinson kali ini berikan bola kepada Yopi Ryer. Epala Jordan. Kembalikan lagi kali ini menuju Alex Robinson. Masih Alex Robinson, kita lihat umpan ke tengah kotak penalti. Masih terjadi perebutan dan kali peluang kembali. Apa yang terjadi? Ya, sebuah penalti sepertinya diberikan kepada Persela Lamongan. Nyek Nyobe mengganjal Marcio Sosa. Ya, apa yang terjadi kita lihat bagaimana kembali gerakan dari Souza begitu merepotkan dan akhirnya ya kita lihat bagaimana tayang ulangnya. Ya, tipis sekali apakah ini memang pelanggaran atau tidak. Namun kita lihat gerakan daripada kaki ya Nyek Nyobe yang dianggap Jimina Pitbulu sudah melanggar laju lari daripada Souza. Tipis sekali. Bung Binder. Sangat tipis. Secara kasat mata memang sangat sangat sulit untuk melihat apakah ini sebuah pelanggaran atau tidak. Kesempatan bagi Marcio Sosa untuk mencetak hat-trick pertama di Jarum Indonesia Super League. Kita akan sama-sama menjadi saksi
Marcio Souza. Kembali penyelamatan dari Cecep Spiderman Supriyatna. Kita melihat sebuah penyelamatan yang gemilang dari Cecep yang termakan sepakan Marcio Souza yang mencoba mencetak gol setelah gagal melakukan tendangan penalti. Marcio Souza, kita melihat pemain yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi apabila melakukan tendangan penalti ataupun tendangan bebas. Ya, akhirnya Cecep tidak mengulangi kesalahannya dengan 2 gol yang tercipta di babak pertama tadi. Dan kita lihat bagaimana sepakan tepat sekali dan arah yang sangat tepat yang dilakukan oleh Cecep. Kita melihat inilah kembali yang kita katakan tadi bahwa faktor stamina justru mempengaruhi akurasi tembakan dari Souza yang kelihatan sudah mulai termakan tingkat kecapean yang sangat-sangat tinggi. Ya, kita melihat memang di sini juga faktor Cecep yang memiliki visi yang bagus untuk mementahkan tendangan tersebut, dan lihatlah bagaimana ia berjuang untuk meraih bola dari sekumpulan pemain di sana. Ya, namun juga kita tidak bisa meninggalkan peran daripada Nyek Nyobe tadi yang langsung menutup gerakan atau melindungi bola agar Cecep juga mampu kembali menguasai bola tadi. Kembali kali ini Alex Robinson, masih Alex Robinson. Tommy Rifka berada di atas gawang dari Cecep Supriyatna, tendangan dari Tommy Rifka. Cukup baik kita lihat serangan dari Persela, namun finishing yang tidak akurat dari Tommy Rifka membuat bola terbang tinggi di atas mistar gawang. Ya, satu keputusan saya pikir sangat tepat, memasukkan seorang Haryono dengan menggantikan Kapten Sutapatna. Kita tahu bahwa Haryono mempunyai determinasi yang bagus dalam saat bertahan, dan di sini diharapkan Haryono mampu menjembatani pertahanan dan penyerang supaya kondisi atau skor yang tercipta 5 gol untuk Persib dapat mereka amankan hingga akhir pertandingan. Kestabilan lini tengah tentunya menjadi pilihan yang pas bagi Coach Jaya Hartono. Kita tahu Haryono gelandang bertahan yang memiliki tenaga eksplosif untuk menjaga kestabilan lini tengah. Iya, Marcio Souza kita melihat mendapat sebuah semprotan. Epala Jordan kali ini. Udah kembali ke lapangan Marcio. Pelanggaran. Ya, kembali kayak sepertinya kartu kuning akan dikeluarkan oleh wasit Jimmy Nabitupulu. Sangat tegas Jimmy kita melihat di pertandingan malam hari ini, dan acungan jempol tentunya bagi Cabañas yang masih tetap bermain dengan motif menyerang. Meskipun sudah unggul 5 gol, tidak ada indikasi Persib akan... Keseimbangan terbalik terjadi di Stadion Siliwangi Bandung. 5 gol dicipta oleh pemain Persib Bandung, 2 kartu kuning untuk Persib Bandung, dan sebaliknya 2 gol dicetak oleh tim Persela Lamongan dan 5 kartu kuning untuk pemain Persela Lamongan. Statistik yang cukup menarik di sana kita melihat bukan hanya jumlah gol yang banyak, namun jumlah kartu yang banyak. Namun sedikit lega bahwa tidak ada kartu merah yang lahir, tapi kita tidak tahu meskipun pertandingan masih sisa 9 menit lagi. Sebuah tontonan yang sangat menarik di hari Minggu, itu pun pada malam hari. Zainal Arifin kali ini. Ada Nova Arianto yang menutup pergerakan dari Epala Jordan. Masih berhasil direbut kali ini. Terjadi peluang tentunya. Apa yang terjadi? Terjadi peluang dan sebuah penyelamatan dari Nyek Nyobe. Luar biasa apa yang terjadi di Stadion Siliwangi Bandung malam hari ini. Bukan hanya saja pemain yang mampu mencetak gol, tapi juga pemain yang mampu menyelamatkan gawangnya dari gol. Teriakan Nyek Nyobe, Nyek Nyobe membahana di Stadion Siliwangi Bandung. Ya, hampir saja kita tahu Diki Firasat, putra kelahiran asli Bandung yang hampir merobek jalan dari Persib Bandung. Dan memang betul sekali Nyek Nyobe bukan sebagai pemain pertahanan saja, dan dia mampu menjadi second goalkeeper untuk menutup gerak dari Cecep Supriyatna tadi. Memang kita melihat postur tubuh yang besar sangat memudahkan seorang Nyek Nyobe untuk menjaga garis gawang. Namun biar bagaimanapun, Nyek Nyobe juga lah yang sangat berpengaruh
di lini pertahanan Persib di pertandingan malam hari ini. Lorenzo Cabañas berikan bola kali ini kepada Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos, sebuah umpan atau juga sebuah percobaan tendangan yang dilakukan. Khairul Huda kirim bola kali ini kepada Marcio Souza. Pelanggaran sebelumnya terjadi. Gaya rambut yang khas dari seorang Nyek Nyobe. Maman Abdurrahman. Lorenzo Cabañas. Zainal Arif. Maman Abdurrahman kembali kali ini. Fabiano kita lihat. Ya, apa yang terjadi? Wasit Jimmy Napitupulu kita lihat. Lorenzo Cabañas masih meringis kesakitan. Ya, tegas sekali kita bagaimana Jimmy tidak menggubris protes-protes dari setiap pemain yang melakukan protes terhadap dirinya. Lebaran ke dalam kali ini. Nyek Nyobe. Haryono yang masuk menggantikan Kapten Suita Patah. Sebuah serangan kembali melalui Epala Jordan. Marcio Souza kali ini. Masih Marcio Souza. Wow. Perebutan bola. Bagaimana kita lihat giginya para pemain berebut bola. Ya, kita lihat begitu pintar Marcio dalam melindungi bola. Padahal ia memiliki kesempatan untuk memberikan crossing kepada kotak penalti, namun mencoba melakukan shielding yang baik. Memaksa Gilang Angga melakukan sebuah pelanggaran. Namun bola dari sebenarnya sudah mengenai tangan daripada Marcio, memang tidak terlihat oleh wasit maupun juga penjaga garis. Keluar lapangan. Nadia Fabiano. Ya, masuknya menit-menit akhir kita lihat Persib masih belum juga memainkan tempo permainan, memperlambat, namun masih tetap berambisi untuk kembali mencetak gol. Inilah dia Marcio Souza yang gagal mencetak hat-trick perdana dalam Jarum Indonesia Super League. Setelah tadi tendangan penaltinya berhasil ditahan oleh Cecep S. Bagaimana peluang tadi bagi Persib Bandung? Masih belum juga menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Serangan balik kali ini dari Persela Lamongan. Haryono kepada Nova Arianto. Maman Abdurrahman. Kembali lagi kepada Rafael Bastos. Eka Ramdhani. Maman Abdurrahman kembali. Nova Arianto. Ya. Maman Abdurrahman. Nova Arianto kembali. Ya, kelihatannya pemain Persib sudah mulai memainkan tempo, memperlambat tempo permainan. Ini dia Cecep S. Kita bingung menyebut antara Cecep Supriyatna atau Cecep Spiderman. Possession ball tentu saja menjadi misi utama para pemain Persib untuk tetap mempertahankan defisit 3 gol, keunggulan 3 gol. Stadion Siliwangi yang kita lihat sudah direnovasi menjadi areal bermain yang sangat baik bagi para pemain Persib. Tentu saja memudahkan para pemain untuk bermain kaki ke kaki. Ciri khas Persib Bandung. Wow, aksi tadi. Tricky shot dari Rafael Bastos. Offside.
reaksi dari Marcio Souza. Pemain yang menjadi buah bibir di Lamongan dengan mencetak 14 gol musim lalu. Tommy Rifka. John Scarlett dan juga Sunar Sulaiman terus menjaga daerah pertahanan dari Persela Lamongan. Epala Jordan kali ini kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Oh, sayang sekali kita lihat sebuah umpan yang diberikan maksudnya kepada Epala Jordan. Sebuah peluang yang sangat-sangat manis. Kita melihat kembali kolaborasi ketiga kali antara Epala, Marcio yang tidak membuahkan gol. Kita melihat di sini bagaimana umpan tarik kepada Epala yang tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Iya, terlihat memang sedikit ada indikasi bahwa Souza ingin mengarahkan bola langsung ke gawang, namun memang akurasi yang berbalik yang mengarah ke Epala, namun Epala dengan kecepatan yang tidak begitu terjaga tidak dapat akhirnya melakukan atau mencetak gol. Zainal Arif. Serangan kembali kali ini melalui Yopi Ryer. Nyek Nyobi sampai terbang dia. Pelanggaran terjadi, Hilton Moreira terhadap Tommy Rifka. Menit tambahan waktu di babak kedua ini. Masih ada kesempatan bagi Persela Lamongan paling tidak untuk memperkecil kedudukan, memperkecil ketinggalan mereka. Marcio Souza masih menjadi sang eksekutor dari tendangan bebas. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Marcio Souza. Sebuah tendangan kali ini. Fabiano berusaha mengejar. Berada dalam posisi offside Fabiano. Kita lihat bagaimana Waluyo, pemain yang merupakan gerbong dari Delta Sidoarjo, dipersiapkan. Kita belum lihat siapa yang akan diganti di masa tambahan waktu ini. Berusaha untuk memperlambat permainan. Inilah dia Waluyo. Nyata masuk. Menggantikan Maman Abdurrahman. Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Haryono. Lorenzo Cabanyas. Alex Robinson dan juga Haryono. Kali ini bola akan dilakukan tendangan gawang oleh Khairul Huda. Zainal Arif mendapatkan ekstra pengawalan dari John Scarlett. Masih Hilton Moreira kali ini. Gagal dia melewati Tommy Rifka. Luar biasa peran dari seorang Hilton yang kita melihat menjelang finish.
masih terus berlari. Kita melihat kembali sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung atas kinerja seorang Hilton Moriera. Ya, Sebuah dorongan dari Sunar Sulaiman. Ya, saya pikir ada peluang terakhir untuk Persib Bandung. Set piece di menit-menit akhir. Apakah Kabanas mampu melakukan eksekusi dengan baik atau justru memberikan umpan atau assist kepada rekan-rekannya? Asisten wasit 2 kita lihat. Lorenzo Cabañas bersiap-siap. Sudah lakukan. Mengenai pagar dari Persela Lamongan. Tarik-menarik kita lihat terjadi di pinggir lapangan tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini sebuah serangan balik yang begitu cepat dilakukan oleh Persela Lamongan. Zainal Arifin. Baru saja wasit Jimmy Napitupulu meniupkan peluit yang menandakan akhir dari laga perdana Persib Bandung dan juga Persela Lamongan dalam Jarum Indonesia Super League. Di malam hari ini dari Stadion Siliwangi Bandung, Persib Bandung berhasil menang 5-2 atas Persela Lamongan lewat gol dari Hilton Moriera, Lorenzo Cabañas dan juga Nova Arianto dan juga Eka Ramdhani. Dan Persela Lamongan berhasil mencetak 2 gol melalui Marcio Souza. Ini dia Hilton Moriera yang mencetak 2 gol. Fabiano, pemain yang musim lalu memperkuat Persib Minahasa. Dan Yopi Rayar yang juga tidak berhenti bergerak. Dan Nova Arianto, Ebol, Eka Ramdhani.